Kemudian saya lihat ada bule, bule udah semakin matang dia. Begitu selesai tarkam, saya panggil, Le, kapan lu mau ke Persija nggak? Oh, mau dong Pak katanya. Bule ini kan adik kakak ya. Kebetulan dua-duanya juga pernah ada di Akademi Villa 2000. Nah memang di dunia sepak bola ya, ketika dia punya banyak kelebihan, memang suka banyak hal-hal yang di luar daripada pikiran kita ya. Nah salah satunya bule. Bule ketika di di Villa 2000, saya juga sudah bilang, Le, suatu saat kamu bisa tim nasional, kamu harus bisa main di top level ketika itu ya. Terus karena memang tidak berjumpa dan sebagainya, kemudian pada waktu Persija, saya lupa juga tahun berapa itu, entah 2016 atau 2017, 2016 ya, 2016. Kemudian biasa setiap awal musim kita rekrut pemain. Memang saya ini suka sekali sama pemain muda yang punya talenta bagus. Tiba-tiba saya keinget, saya bicara sama Ganesha, sama mana bule? Bule udah nggak di Villa Pak katanya, dia di Persitangsel. Oh ya udah selesai. Selang berapa lama saya suka nonton tarkam. Nah, nonton tarkam, kemudian saya lihat ada bule, bule udah semakin matang dia. Begitu selesai tarkam, saya panggil, Le, kapan lu mau ke Persija nggak? Oh, mau dong Pak katanya. Ya udah, nanti ada seleksi di Sawangan, datang aja. Ya kan, nanti saya kasih tahu sama pelatih. Nah itulah asal muasalnya bule. Kemudian saya kasih tahu juga sama bule, Le, kamu sebagai pemain junior, kamu harus ngelewatin tahapan-tahapan di dalam tim ini, tim Persija. Kamu harus di 21 dulu dan sebagainya dan sebagainya. Ada bule yang harus menjadi catatan barangkali, yang juga teman-teman Jackmania harus ketahui. Ketika bule kita rekrut, saya juga bicara sama dia, ya, Le, dia kan main posisi aslinya di stopper, gelandang atau winger, ya. Kalau kamu mau menjadi pemain hebat, kamu harus main di bek kiri. Karena apa? Kamu punya punya kemampuan bertahan baik, tetapi kamu juga punya penetrasi pada waktu menyerang, kamu juga bagus. Kamu minta sama pelatih harus di situ, ya. Jadi memang dia nggak mau bergeser dari situ. Itulah kenapa dia juga akhirnya punya kesempatan yang baik sebagai pemain bek kiri. Ya dengan segala kemampuan yang ada, dia juga akhirnya jadi baik. Nah dia pernah juga karena mungkin suasana latihan dan sebagainya, kemudian dia mau masuk tentara, tiba-tiba hilang. Sudah hilang kemana, nggak kemana. Udah di Persija, udah direkrut sama Persija, tiba-tiba menghilang dalam beberapa bulan ya. Kemudian saya kasih tahu sama Rafli, temennya si Hamra, bule kemana? Nggak tahu Pak. Saya hubungin orang tuanya nggak direspon juga, ya sudah. Saya bilang saya WA, saya kasih tahu, ya kan, Persija nunggu kamu kemana? Akhirnya dia datang ke rumah. Dia itu tes tentara, dia nggak bilang-bilang, dia takut. Tapi ya nasib dan karir berkata lain. Akhirnya kalau saya nggak salah, ketika itu dia nggak sukses dan gagal sebagai tentara. Kemudian dia balik, dia minta maaf, dia menghilang, dia siap berlatih lagi. Iya, sebenarnya bukan hanya manajer 12. Saya itu dulu di era 2013 sampai dengan 2011 itu sampai 2011 itu saya manajer timnas junior. Ketika itu junior itu memang dari 20 sampai ke bawah. Jadi saya pernah manajer tim nasional 13, 14, kemudian 16, 17 dan 19 ya. Nah, memang di PSSI itu ada eksekutif komite yang membidangi junior, grassroots, pembinaan usia muda. Nah, beberapa pemain yang ada saat ini
bisa dibilang karir planningnya di tim nasional itu cukup lumayan baik. Contoh misalnya seperti Nofri Setiawan, ya 13-16 tahun sama saya dia, 17 juga sama, ya. Kemudian ada apa namanya di 16-17 ada Ramdhani Lestaluhu, Andri Tani termasuk, kemudian yang sekarang ada nih si Ryuji, ya Ryuji. Ada beberapa pemain yang lain, siapa lagi ya? Ya saya pikir Adiksi itu mulai dari, kalau saya nggak salah 14 tahun udah di tim nasional dia. Ya dia termasuk pemain nasional yang lengkap, termasuk Andri Tani, kemudian Ryuji, termasuk dia dan Nofri, yang mulai dari junior terus sampai dengan 23 dia main terus, ya. Sayang apa namanya Adiksi sempat berhenti, kemudian dia baru kembali lagi menjadi goalkeeper, ya. Iya, dalam apa namanya melihat pemain memang kalau kita bicara katakanlah misalnya seperti pemain-pemain junior yang ada, pemain itu menonjol, ya, dan punya karakter, kemudian punya attitude yang baik, itu sangat terlihat dan mudah sekali dilihat pada waktu di lapangan. Nah, oleh karena itu saya memang kalau memilih pemain, ya, selain memang komunikasi sama pelatih, tentunya juga saya selalu mengedepankan attitude pemain tersebut. Sehingga kalau kita melihat fakta pemain yang ada di Persija ini, karena attitude yang baik, mereka bertahan dan selalu punya intensitas komunikasi yang baik dengan saya. Terutama pemain-pemain yang bisa dibilang datangnya dari junior, kemudian ngorbit dan berhasil sampai dengan hari ini. Adiksi memang berhenti ketika ada apa namanya sanksi pembukuan PSSI. Ketika itu tim yang bisa dibilang tidak apa namanya tidak dilegalisasi oleh FIFA, tetapi kita tetap berkompetisi. Nah, dengan apa namanya skema atau kebijakan itu, Adiksi melihat dan memilih untuk kuliah. Saya bilang nggak apa-apa, silakan saja. Bahwa itu juga merupakan apa namanya bekal yang penting untuk dia sendiri. Nah, di dalam perjalanan memang kebetulan saya juga suka ketemu di Kuningan dan sebagainya. Dia masih tetap kuliah, terus dia bilang, saya sekarang suka main futsal Pak, katanya. Oke, main futsal. Bahkan saya beberapa kali dengar dari teman-teman futsal dia udah menjadi pemain nasional gitu. Nah, kemudian pada waktu 2019 karena memang ada kekosongan goalkeeper, kita harus mencari goalkeeper pertama, karena itu pelapis, dia punya apa namanya masih punya kemampuan sebagai goalkeeper yang baik. Dia juga sudah tergolong pemain senior, ya. Apalagi dia juga merupakan bagian dari pemain mantan pemain Persija. Saya rekrut kembali dia dan saya tawarkan, saya telepon, termasuk orang tuanya. Orang tuanya kebetulan bermain bola sama saya, Pak Adityo itu. Ya saya tawarin kembali. Ya saya siap Pak, katanya. Udah lulus kamu? Sudah gitu. Tapi saya masih di tim nasional senior, tim nasional futsal. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu mau, ya silakan. Oh saya mau gitu. Nah dari situlah dia mulai kembali, balik, dia latihan lagi. Ya di apa namanya dikelola dan diurus sama Fauzi. Dan menurut saya sekarang dia sudah kembali sebagai goalkeeper di apa namanya lapangan natural ini, ya. Ya, memang pemain-pemain junior kita ini sangat beragam, ya, dari sisi talentanya. Ada pemain pekerja keras seperti Niko, tetapi tidak punya banyak skill yang mumpuni dari dia. Nah, untuk saat ini rasanya dia termasuk pemain yang diinginkan oleh pelatih seperti pelatih Sintayong. Tapi lain lagi misalnya seperti Zico punya kemampuan dan punya skill yang sangat mumpuni. Tapi dia bukan tipikal pemain yang suka kerja yang persis seperti diinginkan oleh Sintayong. Nah, dari sekian banyak pemain-pemain yang ada di Persija untuk pemain-pemain junior saat ini, saya pikir
ke depan kita nggak akan kesulitan. Apalagi dengan program dari Persija Development yang sangat terstruktur di 16 tahun, 18 tahun, di 20 tahun. Menurut saya 2, 3, 4 tahun ke depan kita nggak akan kekurangan pemain-pemain baru ya yang bisa ngorbit ke tim senior. Apalagi manajemen ya, kita sudah mencanangkan bahwa ke depan ya pelatih siapapun yang akan kita rekrut setiap tahun dia harus bisa mengorbitkan pemain junior dari tim lapis bawah, entah itu yoyo ataupun dia permanen. Contoh misalnya seperti Dwiki atau misalnya Reski, dia harus menjadi pemain. Kalau memang dia dalam 2-3 tahun juga belum berkembang, tentunya manajemen juga punya kebijakan untuk meminjamkan, ngeloan dan sebagainya supaya dia matang, kemudian dia bisa kembali menjadi pemain inti di situ. Begitu juga nanti di di pemain-pemain junior lapis-lapis berikutnya. Iya, memang semua kembali kepada bagan besar atau kerangka besar dari sepak bola di Persija sendiri. Persija mulai dari youth development atau di Persija Development ini sudah membuat satu filosofi ya, bahwa setiap pemain junior harus punya cita-cita dan harus punya kesempatan bermain di tim utama. Tim utama sendiri juga punya grade atau grading sendiri, entah pemain pelapis, pemain yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemain senior dan sebagainya dan sebagainya. Contoh misalnya ketika kita merekrut Rafli saat ini kalau dia hanya sebagai pemanis di bangku cadangan, dia nggak akan berkembang. Sementara kalau melihat potensinya, dia sangat memiliki potensi. Sehingga sementara kita pinjamkan di Sulut. Harapan kita dalam 1 tahun ke depan dia baik, meningkat, kemudian balik sudah bisa menjadi andalan atau pelapis yang baik. Nah kemudian ada Taufik, ada Ziko, ada Niko yang relatif bisa dibilang masih jauh lebih muda dibandingkan Taufik maupun Rafli. Nah memang career planning seorang sepak bola itu harus dibuat satu standar operation yang baik, sehingga dia juga tahu kapan dia itu bisa mendapatkan tempat. Nah, di dalam kontrak pun kita juga sudah membuat standar-standar tadi. Ya, salah satunya misalnya seorang pemain itu hari ini mungkin hanya dibayarkan Rp1, tetapi ketika dia punya menit bermain yang baik di tim 20 maupun tim 21, maka dia punya kesempatan mendapatkan remunerasi katakan Rp2, Rp3 dan sebagainya. Nah itu ada di dalam kontrak sehingga dia tahu saya punya target di situ. Ketika dia di situ maka saya akan mendapatkan seperti ini. Ketika dia masuk ke tim misalnya tim U19 tim nasional, maka saya punya harga saya tuh ada di B misalnya. Dan ketika dia di U23 dia punya harga misalnya A+ dan sebagainya dan sebagainya. Iya, pertama-tama tentunya selamat untuk Mark Lok. Kemarin saya juga sudah posting dan sampaikan ucapan selamat sebagai warga negara Indonesia. Kemudian memang kalau berbicara soal Mark Lok, perjalanannya panjang sekali ya. Saya memang ketika pertama kali melihat sosok Mark Lok, pertama kali dia datang di PSM, saya lihat ini pemain gelandang pemain gelandang yang lengkap. Kemudian saya dengar dia juga punya ketertarikan untuk menjadi naturalisasi warga negara Indonesia. Nah, saya beberapa kali ketemu Mark Lok, ya saya coba berdiskusi kapan kamu kontraknya dan sebagainya. Ya, kemudian dia memang sangat tertarik sama Persija. Ya, saya pikir bukan hanya Mark Lok. Ya, Persija punya punya fans yang besar. Persija adalah klub yang bisa dibilang klub besar, sehingga daya tarik para pemain untuk masuk ke Persija itu sangat tinggi. Nah, Mark Lok sendiri dalam perjalanan menjadi warga negara Indonesia sangat berliku ya.
Harusnya di awal-awal tahun kemarin dia sudah selesai menjadi warga negara Indonesia, artinya seperti sumpah yang dilakukan kemarin. Tetapi karena ada COVID, kemudian ada reses, ada ini, ada itu, sehingga terhambat prosesnya tadi. Tetapi ya kita bersyukur, dan lagi-lagi kita punya banyak pemain-pemain yang bisa dibilang labelnya adalah pemain lokal, tetapi rasa pemain asing. Ya, selamat sekali lagi untuk Mark Klok, dan saya yakin Mark Klok bisa menjadi palang pintu yang baik di dalam bertahan maupun pada waktu menyerang untuk musim-musim berikutnya.